Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya, Dewa, dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia, di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda yang suka buka Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, face to face with Dewa malam hari ini menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Yonpet Derusti, Executive Director Growing Up Films, dan kita mengambil judul malam hari ini Kreativitas Tanpa Batas. Oke, baik, sahabat pembelajar, kita sapa dulu Mas Yonpet. Selamat malam, Mas Yonpet. Halo, selamat malam Bro Dewa. Ya. Juga selamat malam sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada. Ya, oke Mas Yonpet, bagaimana kabar Mas Yonpet malam hari ini? Baik, sehat. Ya. Yang penting sehat ya Mas Yonpet ya. Ya, sehat. Ya, oke. Mas Yonpet ini adalah eksekutif produser, dan saya baru tahu juga, bukan baru tahu ya, artinya udah lama tahu bahwa beliau ini Growing Up Film ini juga hasil perjuangan selama ini Mas ya. Oh Jadi iya. Mas Yonpet ini adalah owner juga ya, selain eksekutif produser ya, di Growing Up Film. Tentu saja banyak yang akan kita gali dan akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi untuk Anda yang join silakan nanti Anda bisa bertanya, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya ya. Mungkin Mas Yon, sejak kapan Anda tertarik dengan pekerjaan ini Mas Yon? Sebagai eksekutif produser ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini dari Belajar yang mengajak saya untuk involve, kemudian share pengalaman dan share pengetahuan, walaupun pengetahuan saya juga masih sama-sama belajar gitu. Makanya saya lebih menyebutnya sama-sama belajar sama-sama di sini. Gitu. Jadi kalau saya terjun di production house itu dari tahun awal 91. Jadi April 91 saya langsung ke Jakarta, dan saya harus mengucapkan terima kasih sama yang membawa saya ke Jakarta, Mas Endi Aras. Itu yang membawa saya ke Jakarta. Terus kemudian saya berhutang juga sama Mas Dito Kasilo yang memberi kesempatan saya, yang nyemplongkan saya ke dunia PH ini. Gitu. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih gitu. Dari tahun 91 saya berkecimpung di production house. Iya. Apa yang membuat Mas Yon tertarik ini terjun di dunia atau di industri yang penuh tantangan untuk berkreasi gitu? Jadi jujur dunia PH itu sangat dinamis. Jadi begitu saya nyemplung itu saya belum tahu apa-apa, belum punya ilmu apa-apa, masih nol. Langsung ya dijerumusin. Karena di waktu itu ada pas kebetulan kita bikin company profile semen Padang. Sementara kita banyak kerjaan, nah Mas Dito langsung membawa saya ke, nih, ini tugas lu untuk supervisi. Bayangin, yang saya belum tahu apa-apa, langsung dicemplungin untuk editing semen Padang waktu itu. Ya, learning by doing gitu. Tapi ketika menerima pekerjaan dari Mas Dito itu gimana? Ya, kan Mas Dito waktu itu produser di Avindo Kreasi. Nah, saya diangkat sebagai asisten produser lah waktu itu. Jadi langsung dicemplungin di situ. Ini tanggung jawab lo, pokoknya harus jadi. Karena waktu itu bikin untuk untuk go public waktu itu. Jadi mau buat
go public waktu itu kepentingannya. Jadi harus selesai tepat waktu, kan ada due diligence meetingnya tanggal berapa itu udah ada gitu. Ya puji Tuhan selesai sih. Tes pertama sama gitu. Iya, iya, iya. Mas, kalau eksekutif produser ini apa nih biasanya tugas-tugas utamanya? Nah, gini, mungkin saya akan share screen sebentar ya. Jadi kira-kira saya akan share tentang apa dan siapa eksekutif produser itu. Sudah terlihat di screen? Udah Mas. Jadi eksekutif produser itu adalah seorang pimpinan tertinggi dari sisi production house. Sebentar ya. Ya. Screen-nya nggak kelihatan. Dia bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga sebentar Mas, ini enggak. Sorry, maaf. Ya. Nah, gini aja ya. Ya, oke. Jadi eksekutif produser adalah seorang pimpinan tertinggi dari sisi production house dalam sebuah proses produksi film iklan. Dia bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pekerjaan film iklan tersebut dinyatakan siap tayang. Itu semua tanggung jawabnya eksekutif produser atau kita sebutnya EP lah gitu ya. Kemudian eksekutif produser ini dibantu produser dan asisten produser membawahi beberapa departemen, akan memastikan bahwa seluruh proses produksi iklan tersebut akan berjalan sesuai dengan perencanaan atau kesepakatan dalam pre-production meeting. Itu yang dikesepakatan dari 3 pihak antara klien, agensi, kemudian production house. Sehingga menghasilkan film iklan yang bermutu, mampu menyampaikan pesan, menjadi bagian dari marketing strategi dari sebuah produk. Itu kira-kira tugas-tugasnya. Ini tugas pokoknya nih kalau yang sekarang. Ya, karena biasanya eksekutif produser itu biasanya owner, tapi nggak harus sih, tapi ada juga yang memang ownernya juga itu. Jadi ya running bisnis, dalam hal ini mencari job, terus kemudian 2, mengorganisir sebuah produksi iklan TV seperti yang poin-poinnya di atas tadi. Kemudian menjadi jembatan antara klien, agensi, dan production house. Jadi semua itu harus lewat EP. Jadi dari klien maunya apa dengan agensi lewatnya EP untuk disampaikan kepada tim PH. Gitu. Yeah. Kemudian, nah ini saya bagi sedikit tim. Yeah. Kalau produksi iklan TV itu ya. 1 ada eksekutif produser, kemudian ada produser. Di bawah itu ada sutradara atau film director, didampingi oleh asisten director. Kemudian ada penata kamera atau DOP, director fotografi. Ada penata cahaya di bawahnya, ya departemen kamera ini ya. Kemudian ada penata artistik atau art director. Di bawahnya ada prop master, prop standby, prop buyer, dan lain-lain. Kemudian ada unit manager, ini yang orang yang mengurusi segala keperluan produksi, jadi alat, segala macam alat, kemudian catering, mobil, jemputan. Kemudian ada juga location manager. Dia bertugas mencari lokasi untuk syuting. Kemudian ada penata busana atau wardrobe stylist. Kemudian ada penata rias atau makeup artist. Dan penata suara atau soundman. Nah ini kira-kira beberapa profesi sih di dalam PH ya. Jadi ini juga saya share kenapa. Paling enggak ini bisa jadi profesi alternatif. Artinya bisa jadi sandaran hidup juga gitu. Selama ini orang mungkin kepikiran kalau profesi itu harus kerjanya di Sudirman, di Tamrin, di Kuningan, pakai dasi, pakai jas, tampil rapi lah gitu ya. Nggak harus begitu juga gitu. Ini ada loh profesi-profesi yang menjanjikan gitu, yang bisa buat sandaran hidup juga gitu. Mungkin akan berguna buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin belum tahu di dunia produksi. Saya kira itu. Iya, iya. Mas Yon, saya lihat memang kalau foto-foto, istilahnya kalau Mas Yon foto-foto sama tim itu foto keluarga ya, itu pakaiannya nyantai banget, pokoknya layaknya seniman lah ya istilahnya. Jadi kerjanya memang nggak kenal waktu juga ya. Mas Yon,
tadi ada sekitar 10 profesi ya di satu tim untuk pembuatan TV komersial ya, TV komersial ya, iklan TV gitu ya. Nah, kalau Mas Yon sebagai eksekutif produser ini harus kalau dari lihat penjelasannya Mas Yon tadi ini harus memahami semuanya ya. Kalau misalnya dalam satu project itu harus menguasai semuanya. Nah itu EP yang baik, ya, executive producer yang baik itu harus tahu A sampai Z di produksi. Sampai urusan toilet pun itu urusannya si EP. Dia harus tahu produksi, harus tahu manajemen waktu, manajemen kru, harus tahu segala sesuatu teknis, harus tahu itu. Kecuali kalau IP karbitan saya nggak tahu ya. Harus tahu administratif, pajak segala macam tuh tahu. Jadi kayaknya emang harus serba tahu gitu. Jadi nggak mungkin dibohongin sama anak buah. Kita tahulah ini harganya berapa, lokasi ini harga berapa, kemudian props ini sewanya berapa. Kita harus tahu sebagai IP. Jangan sampai kita dibohongin. Nah biasanya kalau yang tidak memahami produksi hanya mungkin karena dia punya duit aja, ya itu gampang dibohongin sama kru gitu, misalnya gitu. Iya. Emang harus tahu A sampai Z, sampai L terkecil pun kita harus tahu. Hanya tahu ya, jadi menguasai malah ya, harus menguasai. Terus semua bidang kita harus tahu. Jadi misalnya klien ngajak ngomong tentang sepak bola, oh saya tahu pemain Inggris ini, oh pemain MU yang barusan keluar pindah kemana, saya tahu. Harus tahu ekonomi, situasi ekonomi sekarang kayak apa. Paling nggak kalau diajak ngomong tentang ekonomi, nyambung. Tentang politik, tentang seleb-seleb itu. Ya, kita harus tahu semua gitu. Kalau mau jadi yang baik. Ya. karena berhubungan dengan banyak pihak dengan berbagai latar belakang ya. Kadang-kadang klien itu akan sangat nyaman kerja dengan kita karena kita enak diajak ngobrol. Diajak ngobrol tuh nyambung gitu. Kalau coba pengetahuan kita nggak luas gitu, begitu diajak ngomong apa, langsung tulalit. Apa tuh Pak ya? Malah kita jadi beban buat mereka gitu. Harusnya kita jadi solusi kan. Jadi solusi ya, buat mereka. Ya, gitu. Nah, Mas Yon kan mencapai eksekutif produser ini kan juga nggak langsung eksekutif produser ya. Artinya kan tadi di awal dijorokin dulu ke jurang yang memang ternyata di jurang sana juga penuh tantangan dan akhirnya empuk juga ya. Bantalannya di bawah ya. Nah, ini dari 10 atau sekitar 10 profesi itu memang Mas Yon satu-satu untuk terjun dan menguasai bidang-bidang itu? Jujur sebenarnya dulu waktu saya freelance, dulu saya sebelum di industri ini kerjanya tuh freelance. Jadi saya itu namanya apa ya, kayak gerilyawan lah gitu. Saya harus bisa apa aja, pegang kamera bisa, ngedit bisa, terus apa ya, yang nggak bisa dari semua proses produksi itu saya nulis. Jujur saya lemah. Jadi misalnya bikin itu saya nggak bisa. Jadi kalau eksekusi, saya bisa semuanya. Cuma nulis saja saya nggak bisa. Kan harus punya tes musiknya harus bagus. Punya tes style harus bagus juga. Iya. Dong kalau nggak punya style, gimana mau bikin iklan bagus kan? Iklan, iya. Kita tahu apa trennya nih apa sih di anak muda sekarang gitu. Trennya di dunia apa gitu. Kita harus tahu. Ya, oke. Jadi semua memang Mas Yon pernah menjalaninya ya, akhirnya memang menuju posisi puncak ini ya sebagai eksekutif produser itu kan posisi puncak di sebuah bisnis ya. Dari bawah benar. Ngepel kita jalanin. Gitu. Luar biasa. Ya, harus bisa. Kita kalau justru saya terjun kok misalnya tempat klien masih becek lama, saya ambil pel, saya nggak malu, saya akan ngepel, saya akan nyapu. Kalau syuting pertama kali, syuting pagi-pagi nih, hari ini syuting. Pagi-pagi yang saya cek dulu adalah toilet. Apakah toilet itu layak buat klien-klien saya, buat agensi saya? Itu mungkin nggak semua orang melakukan itu. Saya karena basic utama jadi produser atau IP itu punya rasa untuk service. Harus bisa mau melayani.
Ya kalau mental bos kan nggak mungkin. Yeah. Kita harus jadi yang paling rendah di situ untuk bisa serve dengan baik ke klien, ke agensi. Gitu. Oke. Mas Yon, ini kan kalau Mas Yon tadi dari 91 artinya itu lebih dari 30 tahun ya, malang melintang di industri kreatif ya, dari sebagai asisten produser di Avindo, kemudian sampai di Inomaleo Film sebagai eksekutif produser juga ya. Nah sebelum akhirnya Mas Yon juga mendirikan production house sendiri yang ya Growing Up Film ini. Mungkin Mas Yon bisa ceritakan pengalaman yang Mas Yon dapatkan selama Mas Yon berkarya dari Avindo yang pertama kali sampai ke Inomaleo ini, Mas. Pasti juga banyak karya-karya juga ya. Ya, betul. Jadi kalau yang di Avindograsi hanya sebentar karena setelah itu mereka bubarkan. Jadi cuman dulu kalau pernah ingat ada TV program namanya Panggung Libels. Nah, itu kita yang bikin. Panggung Libels. Terus kita banyak bikin corporate video, terus kemudian iklan tapi nggak banyak ya. Terus begitu saya masuk ke Inomaleo, nah sebelum masuk itu saya akan berterima kasih kepada Roy Lolang dan Leni Lolang yang memberi kesempatan ke saya, memberikan kesempatan saya untuk eksplor kemampuan saya untuk jalanin Inomaleo Films ini gitu. Saya di Inomaleo Film ini 8 tahun. Jadi cukup lama juga. Dan saya enjoy ya. Saking enaknya, waduh, ini terlalu enak nih saya gitu. Saya harus keluar dari situ gitu. Jadi saya harus meninggalkan zona nyaman saya. Gitu. Nah, waktu di Inomaleo banyak kerjaan yang memorable menurut saya ya, dari segi hasil, dari segi pencapaian maupun produksinya gitu. Nah, ini akan saya share. Ya. Udah terlihat ya? Udah Mas. Ya, oke, ini yang satu dulu. Jadi iklan ini pernah mendapat penghargaan di Citra Pariwara, walaupun bukan gold ya, waktu itu bronze. Nomor 3 lah kalau gitu. Ya. Iya. Kamu pakai baju kotak-kotak, celana biru. Dinda sering banget kecolongan. Pakai baju kotak-kotak, celana biru, atau baju biru, celana kotak-kotak. Kurang stamina dan konsentrasi bisa bikin kacau. MyZone dengan Hydromax 5 vitamin dan elektrolit bantu penuhi hari-harimu dengan maxibility. MyZone! Nah itu cukup memorable ya. Memorable ya. Ini tahun berapa Mas? Enggak gitu kan. Mulai dari musik, mulai dari biru kotak-kotak, kotak biru-biru itu kan idenya brilian gitu. Iya, idenya brilian. Ya. Nanti kita cari tahu nih bagaimana bisa nemu ide gitu ya caranya ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga. Ya, yang pasti kan ada dari agency board. Kemudian dari agency board itu dikembangkan oleh director, jadi director shooting board. Jadi banyak dikasih lebih tajam lagi, misalnya di treatment di visualnya, kemudian treatment editingnya gitu, musiknya juga. Kalau kita dengerin tadi musiknya tuh biru kotak-kotak, biru kotak-kotak, biru kotak-kotak, biru kotak-kotak. Iya. Sampai segitu kita perhatikan gitu. Iya. Oke, yang kedua ini pernah mendapat bronze juga di Adoy. Kemudian iklan ini pernah diputar di BBC London sebagai iklan yang menurut mereka lumayan lucu. Kita lihat ya. Oke. Bentar. Ya. Ya, Mas. Kamu tiap hari telat. Besok telat lagi. Enggak Pak, janji Pak. Janji
ganti. Sumpah, Pak. Sumpah. Sumpah. Kalau itu kamu Gimana? Kita mikir iklan apa gitu ya. Apa dipasangin. Stopping powernya di situ. Iya, Sebenarnya ada beberapa seri ya. Jadi ada tadi di sekolah. Terus sebelum di sekolah itu ada di rumah kejadiannya. Bapak sama ibu berantem gara-gara mau lembur bapaknya. Ibunya lagi marah-marah gitu, juga gitu sama. Pas gini, kipas angin, jadi ibunya nggak jadi marah-marah. Prinsipnya sama, cuman ya ada beberapa. Cuman udah setting ya. Ya. Oke. Nah, itu lumayan membanggakan buat kita sih, gitu. Jadi iklan itu. Kenapa BBC itu dia yang paling lucu ya? Kemudian apa sih? Ada respon apa lagi Mas dari BBC itu? Saya nggak tahu, saya dapat info dari Creative Director Agency bahwa iklan kita tuh diputar di BBC loh sebagai iklan yang menurut mereka lumayan lucu gitu loh. Kan kalau gitu ya, ceritanya simple kan, tapi pas waduh anjrit nih, orang berarti nggak tahu itu iklan apaan. Iya. Oke, saya akan share lagi. Ada lagi Mas? Ya. Pak, traktornya apa? G600, kuat dan lincah. Itu mereknya Kwik. Pak, traktornya apa? G1000. Oh, Kwik. G1000, Pak. Kuat dan besinya tebal. Itu mereknya juga Kwik. Loh. Traktor apa itu? G1000 Boxer, Pak. Kuat, stabil, dan mesinnya tebal. Itu Kwik. G1000 Boxer, Pak. Boxer. Itu juga Kwik. Wah, semua pakai Kwik. Jelas, bapak saya juga memakai daripada Kwik. Semua pakai Kwik. Semua hebat. Yang tadi adalah iklan itu briefnya dari klien ke agensi kemudian ke kita bahwa selama ini orang nggak tahu loh traktor tangan itu mereknya Kwik. Orang taunya Kubota. Padahal Kubota itu mesin. Jadi semua bodi segala macam itu buatan Kwik gitu. Dan pakai bodi itu mau pakai mesin apa aja bisa gitu. Pesannya cuma satu, supaya meningkatkan brand awareness. Makanya dalam iklan tadi selalu sebutin Kwik diulang-ulang. Orang akhirnya ke brainwash juga kan, oh Kwik. Makanya kita pakai yang pendekatannya kan humor ya, si Mas Butet. Kemudian sebenarnya si direkturnya Anggi ya, ini oke banget treatmentnya. Sebenarnya kalau jualan traktor tuh, aduh, lokasinya juga di sawah, nggak ada bagus-bagusnya kan. Nggak ada beauty-beauty-nya gitu. Tapi si Anggi bikin jadi menarik karena apa? Memasukkan unsur salto, unsur yang nggak biasa dilakukan oleh petani. Dan itu berhasil sih menurut saya. Gitu. Jadi iklannya nggak cuman lewat gitu aja. Jadi betul. Punya stopping power juga di situ. Tujuannya ya. Ya, gitu. Ya. Nah, oke. Ini saya satu terakhir ya, yang dari Inomalio. Ya, oke. Saya kan cerita di depan. Bagaimana susahnya kita mendirect kecoa. Kalau direct orang kan gampang diajak ngomong ya. Nah, gimana caranya ngedirect kecoa? Jadi itu kalau nanti lihat di frame terakhir sebelum back shot itu, kecoa disemprot oleh kompetitor, yang satu oleh produk kita. Sama-sama semprot, begitu dibuka,
yang pakai produk kita, kecoanya mati semua. Sementara yang pakai komputer, kecoanya langsung lari. Itu one take oke. One take oke. Harus one take kenapa? Nggak mungkin ngulang dengan kecoa-kecoa itu. Kedua, kita udah jam 12 malam. Sebentar lagi kita kena klaim overtime. Oke, ini akan jadi. Iya. Ayo, sabar penyakit. Kecoa sini makin kebal, gesit, jorok, sembunyi di mana-mana. Saya butuh bantuan sekarang. Hah? 3 roda Mortin Easy Reach. 3 roda Mortin Easy Reach. Dengan formula jitu terbukti efektif bunuh kecoa. Kini dilengkapi dengan Smart Sprayer. Kecoa sini cuma takut 3 roda. Luar biasa ya. Diberkati. Untuk itu kita diberkati banget tuh. One take langsung oke. Langsung. Ya itu termasuk apalagi dari kecoa ya. Oke Mas, ini banyak karya ya. Yang ini yang beberapa yang memang Mas Yon share untuk kita malam hari ini. Karena ada memorable ya. Artinya ada cerita yang menarik untuk tadi disampaikan ya. Termasuk direct kecoa ini yang terakhir ini luar biasa. Nah, Mas Yon, setelah Anda terakhir di Inomalio ya, kemudian Anda membangun Growing Up Film ini. Nah, apa yang mendorong Anda untuk mendirikan Growing Up Film ini, Mas? Sangat simpel sih. Pengen jadi nakoda di perahu kita sendiri, walaupun perahu itu kecil. Atau pengen jadi pemilik warung, walaupun warung itu kecil gitu. Tapi kita selaku owner di situ gitu. Jadi mungkin punya kebanggaan, punya kepuasan di situ ya. Goalnya itulah itu. Biasanya kan kalau itu harus jadi yang paling atas itu apa sih gitu. Jadi kita pengen itu aja, pengen punya PH, pengen bisa buka lapangan pekerjaan buat orang-orang, buat saluran berkat buat sesama, gitu aja. Gitu. Dan ini tercapai ya, dan udah dari tahun 2013 ya. Akhirnya, ya. Akhirnya ya. Oke, kemudian apa nih alasan Anda menggunakan nama Growing Up? Growing Up itu sesuatu yang tidak statis, sesuatu yang terus bertumbuh hari ke hari. Semoga demikian gitu. Jadi kadang-kadang nama itu membawa, emang bener ada efeknya nama. Percaya nggak percaya itu. Jadi memang terus bertumbuh gitu. Jadi nggak cuma statis itu aja. Yang tadi bisa buat berkat sesama gitu. Makanya logonya juga pohon gitu kan. Warnanya hijau dan hijau muda. Kenapa itu? Biasanya sesuatu yang tumbuh kan dimulai dari yang hijau muda dulu kan. Dari masih hijau muda terus akhirnya gitu filosofinya. Itu memang terjadi Mas ya, dari 2013 sampai tahun ini pun juga Amin. growing ya. Amin. Amin. Ya. Pasti untuk grow itu kan masih banyak tantangan nih Mas. Ya. Apa yang menjadi tantangan paling besar dalam membangun Growing Up Film dari 2013 ini Mas? Jujur, saya berangkat dari nol, nggak punya apa-apa. Saya hanya diberi kesempatan dari klien maupun agensi untuk membangun perahu saya sendiri. Mereka nggak kasih uang, mereka support saya untuk bisa mandiri. Ya akhirnya ada aja gitu. Sementara kalau kita terjun di bisnis ini, di industri ini, kalau kita nggak punya duit, itu nggak bisa jalan karena kita harus pre-finance dulu untuk produksi. Jadi ada yang, syukur-syukur ada klien yang ngasih DP gitu ya. Kalau paling jelek nggak ngasih DP gitu, kita harus modalin dulu untuk produksinya gitu. Jadi puji Tuhan ada aja
bisa jalan. Jadi pas waktunya butuh, pas ada. Pas waktunya harus bayar ini ada gitu. Jadi dari pertama yang ya nyodok sana nyodok sini, terus ya puji Tuhan dalam 3 tahun saya udah bisa mandiri. Gitu. Oke. Luar biasa juga ya. Jadi memang akhirnya 2020 ini semakin bertumbuh ya, dan sudah banyak buahnya ya. Ya, amin. Oke. Mas Yon, pencapaian apa saja nih yang sudah diraih oleh Growing Up Film ini? Sebenarnya kalau pencapaian ya belum ya. Kalau PH kan patokannya billing aja sih gitu. Jadi untuk capai yang mungkin kayak award gitu sih, saya sudah nggak mikirin lagi gitu. Paling billing aja. Paling nggak ya sebulan 3-4 job misalnya gitu. Minimal satu job 1 bulan harus ada gitu. Gitu aja sih. Nggak muluk. Dan Growing Up ini udah di level grade mana nih Mas? Kalau saya lihat memang klien-kliennya big client ya. Ya kita sih di menengah ya. Menengah ke bawah. Menengah tuh enaknya bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Jadi kalau di atas itu biasanya udah nggak bisa ke bawah. Karena dia udah punya hitungan tersendiri, job gue tuh harus billingnya misal sekian per job gitu ya. Kalau udah di atas itu mau terjun ke bawah tuh agak susah gitu. Kalau di tengah, di golongan tengah ini masih fleksibel lah, bisa naik, bisa turun gitu. Saya di tengah-tengah aja sih, saya lebih suka di tengah-tengah. Oke, bisa fleksibel ya. Ya. Mas Yon, ini ada yang bertanya nih, masuk chat nih, ada Henry Hermawan dan Iqbal Ramadan. Pak Iqbal, mungkin saya bisa tanyakan karena ini ada kaitannya. Nanti mungkin Mas Henry juga sebenarnya pertanyaan sama dengan pertanyaan saya. Nanti bisa dijelaskan juga. Saya mumpung ngomongin soal Growing Up Film ini. Ya. Ini Pak Iqbal mau bertanya, gimana cara ngadepin klien yang menyebalkan yang banyak permintaan, sedangkan di kontrak tidak tertera kesepakatan dadaan. Bagaimana cara menolak hal itu? Nah, disinilah diperlukan fleksibilitas. Semakin Anda fleksibel, Anda akan semakin disukai oleh klien maupun agensi. Ya walaupun dalam hati kecil, aduh gila nih. Tapi sebagai klien kita harus serve kan, harus gimana caranya klien puas kerja dengan kita sehingga besok repeat order gitu. Dalam hal ini itu udah saya buktikan bahwa saya nggak pakai marketing, bukannya sombong ya. Saya lebih lebih ini ke klien-klien lama aja. Ya klien-klien langganan aja. Jadi misalnya pernah syuting sama saya, dia punya teman, saya direkomend, udah hubungin Yonpet aja. Gitu aja. Jadi saya kok nggak marketing, kerjaan, saya nggak pernah itu gitu. Jadi saya maintain yang sudah ada aja dengan tambahan-tambahan baru karena mereka satisfied dengan pekerjaan kita gitu, pekerjaan saya gitu. Ya mau nggak mau sih ditelan aja sih gitu. Kita harus ditolak ya, maksudnya juga bisa menolak ya kita ya. Ya kecuali memang udah berat banget, nah ya udah kita harus ngomong baik-baik gitu. Tapi kalau kita bisa lakukan, bahkan saya sering rugi dikit nggak apa-apa lah. Saya akan serve untuk klien saya akan memberi kepuasan ke klien maupun agensi saya gitu. Mungkin matematik tuh atau hitungan mungkin bisa saya kesampaikan sedikit ya, gitu. Asal nggak banget ya. Kalau banget saya akan juga bicara terus terang gitu. Oke, Pak Iqbal Ramadan, semoga terjawab ya pertanyaan Anda. Ini Pak Henry, selamat malam, izin bertanya, sumber inspirasi untuk mendapat ide-ide kreatif itu biasa dapat dari mana ya? Ini sebenarnya sama pertanyaan yang akan saya ajukan juga. Kunci sebuah karya yang spektakuler adalah kreatif ya. Ini makanya judul malam hari ini kreativitas tanpa batas. Ini profesi-profesi seperti Mas Yon ini kan 24 jam mikirin proses kreatif ya. Nah ini bagaimana nih proses kreatif yang biasa Mas Yon kerjakan ini, baik Anda kerjakan sendiri ataupun dengan tim?
Ya, sebenarnya kita punya bagian masing-masing ya. Jadi saya lebih ke manajemen juga, tapi saya harus tahu kreatif juga gitu. Eh, iklan ini adalah kerjaan kolektif kan. Nggak mungkin seseorang mengklaim, oh itu karena gua, nggak bisa. Karena di sini ada unsur tadi, ada klien, ada agensi, ada PH ini tiga pihak yang besarnya di dalamnya masing-masing ini ada di klien ada bos gede, bos tengah, bos kecil itu semua juga harus diakomodir. Kemudian ada agensi di mana dari ada creative director, ada art director, ada copywriter, ada account director, ada AE-nya, kemudian ada produser misalnya gitu. Itu emang harus kolektif gitu, nggak bisa salah satu aja gitu. Yang jelas kita selalu bawa dengan ide-ide dari tim kan. Jadi board dari agensi ceritanya seperti ini, nggak mentah-mentah itu yang kita kerjakan gitu. Jadi apa artinya bayar kita kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kita mesti ngajuin sesuatu yang kalau dalam tanda petik gokil gitu. Kalau iklan itu kan, iklan yang baik tuh harus punya stopping power. Stopping power di sini bisa macam-macam, bisa karena talentnya seleb, talentnya cantik atau lucu. Mungkin shot-shotnya memang bagus. Terus kemudian dialognya juga keren. Mungkin lokasinya keren banget. Atau actingnya jago. Terus mungkin ada gaya editing style-nya, ada memang story-nya bagus gitu. Jadi selain stopping power tadi, harus catchy iklan itu. Kemudian jangan lupa bahwa iklan itu juga harus menghibur. Kalau nggak menghibur, 3, 4, 5 detik pertama langsung di remote tek ganti. Jadi udah selesai itu udah. Orang nggak bakal lihat lagi. Terus harus memorable juga gitu. Jadi sampai diputar, oh yang iklan itu ya? Oh yang itu ya? Orang jadi ingat gitu kan. Di atas segalanya itu, iklan harus menjual. Nah itu yang paling penting. Bagaimana menggerakkan audiens untuk, nyoba produknya kan. Kalau produknya bagus, pasti sukses. Gitu. Nah yang bahaya tuh kalau udah iklannya kenceng, ternyata orang nyoba, sekali kecewa. Itu kan berbahaya. Walaupun iklan bukan satu-satunya ya, kan ada banyak faktor kesuksesan sebuah pemasaran produk gitu. Produknya. Ya. Nah, proses kreatif yang biasa Mas Yon kerjakan ini mungkin bisa di-share ya. Kita pengen belajar juga nih bagaimana proses kreatif yang biasa Mas Yon dan tim lakukan ya. Menghasilkan iklan-iklan yang luar biasa, dan Growing Up Film ini juga memproduksi karya-karya iklan yang luar biasa saya lihat. Terima kasih. Oke, ini ya. Iklan ini adalah iklan Bakti. Bakti adalah bagian dari Kominfo. Jadi Bakti itu tugasnya dia bikin BTS di daerah-daerah terluar Indonesia, di perbatasan sama Leste, kemudian perbatasan sama Papua Nugini, perbatasan mungkin di Aceh sana. Nah, selama ini orang tuh nggak tahu Bakti itu apa sih gitu. Jadi waktu briefnya juga gitu, pengen audiens tahu tentang Bakti gitu. Nah ini saya akan share. Terus perlu saya sampaikan juga bahwa di sini kita nggak pakai agensi. Jadi langsung dari klien, tim kami harus bikin kreatifnya. Jadi kebetulan tim kami ada bekas creative director, terus kemudian copywriter, jadi bisa kita kerjakan sekalian. Oke. Ya. Ini yang Bakti tadi. Dimulai dari brief dari klien ya, dari klien pengennya apa segala macam. Terus kemudian kita datang udah langsung dengan namanya storyboard ya. Jadi sebelum kita shoot, sebelum kita memproduksinya, kita akan bikin shooting board-nya. Ini board ini adalah sebuah acuan ya. Ini Bakti untuk divisi Bakti 120 second. Di dalam storyboard ini yang namanya storyboard itu ada ceritanya, ada detailnya. Sampai pergerakan kamera pun juga ada. Jadi misalnya opening scene kamera follow from back, jadi dari belakang, kemudian seorang petugas
berjalan menuju. Jadi ada ceritanya di sini, ada detail-detailnya. Terus jadi kita juga waktu shoot itu juga harus ikutin ini sebagai guidance kita, sebagai koridor kita nggak boleh lepas dari ini. Karena ini udah merupakan kesepakatan dari beberapa pihak, dalam hal ini klien dan PH. Klien ya. Ya, untuk untuk memenuhi ekspektasi klien, membuat Bakti ini jadi orang tahu jadi Bakti ini apa sih gitu. Ini kebetulan kita syutingnya di Atambua. Sebenarnya kita ditawarin waktu itu mau di Alor nggak? Milih aja Alor atau Atambua. Terus setelah kita survei, Alor itu hanya laut dan pantai. Setelah kita lihat Atambua lebih variatif ya, daerahnya lebih variatif. Kemudian ada gunung, ada lautnya juga. Terus scenery-nya luar biasa. Kayak di Eropa gitu, kayak di savana lebar gitu. Terus akhirnya kita memutuskan di Atambua. Nah ini kita semua kru dari Jakarta, semua talent juga talent utama dari Jakarta. Selebihnya kita melibatkan putra daerah. Terus dari sini juga kita bikin musik, memakai musik daerah asal dari suku, namanya apa? Saya agak lupa. Salah satu suku di Fulan Vehan situ. Ini tentang perjuangan karyawan Bakti untuk mendirikan tower, menghadirkan sinyal untuk membuka keterisolasian ya penduduk di sekitar. Yeah. Nah ini shooting boardnya gitu ya kira-kira ya. Nah terus setelah shooting board ini kita pre-pro-kan, kita perdebatkan, terus akhirnya disetujui, terus kita akhirnya ke syuting. Kita syuting kira-kira 5 hari. Sebelumnya kita reki itu untuk cek lokasi itu sebelumnya 6 hari karena jarak antara satu lokasi ke lokasi lainnya itu lumayan jauh dan lumayan perjuangan juga jalannya. Terus akhirnya ini namanya offline cut Bakti. Jadi offline setelah syuting itu kita bikin editing dibagi 2, offline dan online. Offline dalam hari ini hanya menyambung-nyambung gambar. Jadi struktur ceritanya itu di offline. Kita boleh rubah dari ini dirubah. Oh ini kurang, ini shotnya ada yang lebih padat lagi nggak atau lebih lebar lagi nggak? Nah itu waktu kita di offline ini, sesi offline ini kita untuk membentuk struktur cerita. Kira-kira setelah offline-nya seperti ini. Ya kan, share. Jadi untuk offline ini gambarnya masih mentah. Kemudian audionya, vokal narasinya juga masih pakai guide. Jadi masih pakai belum VO talent. Kemudian banyak yang masih kosong kayak interface handphone, interface komputer juga masih pakai green screen gitu. Nanti kita bakal kompos di online. Ini kita offline dulu ya. Kita lihat. Ya, oke. Setiap orang punya mimpi untuk negeri ini. Dari mimpi kecil yang bisa digapai setiap hari, hingga mimpi besar yang menuntut kesungguhan dan perjuangan untuk membuatnya terwujud. Lihat mimpi-mimpi itu, mimpi-mimpi kecil yang kelak akan menjadi harapan besar negeri ini. Bangun, satukan semangat, biarkan setiap belahan nafas dan tetes keringat menjadi pembentuk tekad yang kuat. Ini bakti kami, mimpi
yang kami wujudkan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan-harapan baru, membangun dari tepi batas, merangkul mereka yang terpencil di bawah terluar Indonesia, menghubungkannya dengan harapan dan kesempatan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini masih banyak yang bolong-bolong gambarnya. Iya. Masih jelek, suaranya juga asal ada dulu sebagai guide. Terus gambarnya juga belum di grading gitu. Nah, setelah offline ini kita ada proses grading. Grading itu pewarnaan ya, dipercantik lagi. Mungkin awannya dibiruin, mungkin skin tone-nya dibagusin, mungkin ada yang jerawat-jerawat itu dihilangin juga. Terus ada kosmetik lah ya, proses kosmetik gitu. Nah, ini akan saya share online-nya seperti apa. Ini udah dengan musik yang kita memakai lagu tradisional di sana, yang artinya itu orang yang merantau lama, terus lama udah nggak pulang ke kampungnya, terus dengan adanya ini dia bisa berhubungan dengan kembali dengan daerah asalnya. Ya. Ini online-nya. Gambarnya udah cantik. Negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Tantangan alam yang keras, hingga pemandangan yang menakjubkan terhampar di tiap sisi. Namun di ujung sana, ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Tempat di mana banyak harapan menanti untuk diwujudkan. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami. Bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru. Melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Nah, itu kira-kira. Jadi beda banget ya Mas. Lebih halus gitu ya. Dari proses offline itu nanti kita bikin musik sesuai dengan cuttingnya kan. Dibikin bangun ceritanya juga. Jadi ada naik turun musiknya. Nanti setelah online present tadi kita final mix dengan suara yang benar, dengan mixing yang benar, VO di mana, musik di mana gitu harus seimbang. Jadi pendengar atau pemirsa bisa menikmati lah gitu ya. Iya, menikmati dan kayaknya pemirsa tuh di Atambua juga gitu ya. Ya, ini kan daerahnya bagus kan, Atambua bagus banget. Iya, bagus banget, luar biasa. Dan cocok ya untuk ide ini ya. Ya. Mas Yon, ini Pak Henry ya, semoga terjawab ya. Tadi Mas Yon sudah menceritakan nih bagaimana proses dari storyboard, ide sampai eksekusi offline dan online. Ini saya lanjut, ada satu penanya nih, Mas Yon dari Mbak Abel ya.
Selamat malam, mau bertanya Pak, berapa lama waktu untuk melakukan brainstorming kreativitas saat penggarapan iklan dibuat? Melihat banyak sekali iklan yang sukses, Pak. Ya, kalau iklan itu waktunya pendek banget. Jadi proses produksi itu dari job confirm sampai delivery itu antara 2 sampai 3 minggu. Jadi kadang-kadang kita dapat job confirm sekarang. Itu dalam 3 hari atau 4 hari kita udah first pre-pro. Jadi sebelum kita syuting itu ada first pre-pro. Ya, tadi kita ajukan semua storyboard. Nah, jadi dalam hitungan paling semalam 2 malam harus udah ketemu shooting boardnya seperti apa gitu. Nah, dari first pre-pro itu kita meeting kan, mungkin ada diskusi, ada masukan, ada ini nggak perlu, ini perlu ditambah. Kita balik lagi namanya final pre-pro. Nah, itu koridor kita buat syuting. Jadi, misalnya pun klien nggak datang waktu kita syuting nggak apa-apa, karena kita punya koridor itu, punya guidance. Mulai dari wardrobe-nya, dari baju, dari lokasi, dari art, dari frame shoot-nya, gitu. Jadi pendek banget kalau iklan. Oke. Harus cepat kalau iklan. Apalagi zaman harus cepat ya. 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 Apalagi Mas? Mungkin bisa dilanjut. Apalagi zaman dulu iklan telco itu kan dia saling membalas tuh. Provider A gratis berdua. Oh, gua ganti. Gratis satu keluarga. Gratis sepanjang tahun. Nah, itu saya banyak pengalaman bahwa kita syuting berurut 3 hari itu harus sudah selesai TVC. Terus baru tayang seminggu diturunin. Kenapa? Karena kompetitor udah ngomong kayak gini, kita harus lebih dari. Wah, itu gila. Zaman perang telco dulu. Ya, saya ingat tuh dulu balas-balasan ya. Sekarang selesainya kemarin. Pesan sekarang selesai kemarin. Oke. Mas Yon, ini kalau ngomong growing up film, ini cita-cita apa yang belum tercapai nih Mas dari growing up film ini yang di benak Mas? Mungkin masih jauh juga ya, mungkin belum sesuai harapan, mungkin masih kurang ya belum berpuas diri sih. Artinya tetap aja saya punya target juga gitu kan. Tapi mungkin saya tidak bisa share target saya. Kita tetap akan proses terus berkembang gitu. Ya. Oke Mas Jan, untuk menutup Face to Face with Dewa malam hari ini, ada pesan-pesan untuk insan-insan kreatif yang bekerja di industri kreatif di Indonesia, apa yang mungkin bisa sampaikan? Ya, pesan saya mungkin kita tahu semua sekarang kondisinya lagi seperti ini, kondisi yang tidak terduga dan tidak diharapkan oleh semua pihak itu. Tapi menurut saya jangan pernah menyerah, terus berkarya, ya, terus berinovasi gitu. Terus kita harus juga adaptasi dengan kebiasaan baru kan gitu. Jangan patah semangat, semangat itu harus tetap ada, terus berkarya aja terus gitu. Pasti hasil itu akan kita tuai gitu dengan kita bekerja keras gitu. Seperti itu. Mungkin lumayan juga mungkin saya bersyukur kalau misalnya share saya ini bisa bermanfaat buat sahabat pembelajar juga semua di mana Anda berada. Iya. Wawasan, share pengalaman gitu. Mudah-mudahan ada faedahnya. Gitu. Pasti ada faedahnya. Oke, baik Mas Yon, Mas Yon Pet Derusti, eksekutif produser, _ owner, Growing Up Films. Sukses untuk Anda Mas Yon dan tim. Terima kasih waktunya bisa share malam hari ini di Face to Face with Dewa, dan untuk sahabat pembelajar yang join pada malam hari ini juga terima kasih. Kreativitas tanpa batas untuk Anda yang menggeluti dunia di industri kreatif, pasti juga harus terus semangat, terus berkarya Mas Yon ya, untuk mencapai apa yang kita harapkan semuanya.
Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Yonpet. Sukses untuk Anda. Sama-sama. Dan kita ketemu lagi minggu depan di Face to Face with Dewa. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.